Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Kami telah menaikkan pujian kami kepada, kami telah menaikkan persembahan kami kepada Bapa. Saatnya kami mau mendengar. Kami rindu hadirat-Mu, memimpin kami sehingga ketika kami mendengar firman, kami merenungkan kuasa Roh-Mu itu menaungi kami dan kami mengerti, mampu memahami dan juga melakukan. Kuasa-Mu yang menyertai pemberitaan firman, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Engkau yang mengurapi. Letakkanlah perkataan-perkataan firman-Mu melalui mulut hamba-Mu ini, sehingga ketika telinga mendengar firman mereka diberkati dan diubahkan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus kami naikkan syukur dan kami mau mendengar firman. Amin. Kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang 21. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Ibu Bapak dan saudara-saudara membaca ayat yang ke-15, ayat 14, kemudian begitu seterusnya kita bergantian. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat yang ke-14 Ibu Bapak, kemudian ayat 15, begitu seterusnya. Kita membacanya secara bergantian. Untuk menghormati firman Tuhan, mari jemaat kami undang untuk berdiri. Kita baca demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak membuat dosa telah dibuatnya tidak dosa, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Salam Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam bulan Ekumene. Sebenarnya di bulan Mei biasanya bulan Ekumene diperingati sebagai sebuah gerakan ekumenis gereja-gereja di Indonesia. Tema pada minggu ini adalah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam buletin kita, kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Sebuah gerakan yang melihat kondisi dan keadaan dunia yang saat ini sedang gelisah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita rasakan dengan dunia saat ini? Dunia saat ini
sedang mengalami berbagai krisis, terutama krisis persahabatan, krisis kerukunan, krisis persaudaraan, dan juga krisis perdamaian. Perang Ukraina dan Rusia masih terus berkecamuk. Dan juga dunia saat ini berbagai gejolak-gejolak dengan terorisme, dengan radikalisme, membunuh kerukunan, membunuh semua kesempatan untuk persahabatan. Manusia cenderung untuk mementingkan kepentingannya sendiri dan kepentingan kelompoknya, dan cenderung manusia terkikis adab kemanusiaan. Manusia cenderung mau menjadi serigala bagi sesamanya. Homoninus. Manusia ingin menguasai sesamanya dan bermaksud untuk melalap semuanya, sehingga terjadilah perang, terjadilah gejolak yang membuat orang tidak lagi menghargai orang lain, tidak ada belas kasih, tidak ada rasa bela rasa terhadap sesamanya. Sehingga inilah yang menginspirasi. Maka tema ini muncul, rekonsiliasi. Kasih Kristus itu mendorong rekonsiliasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus dalam teks ini, dalam pergumulannya, sedang diperhadapkan pada situasi jemaat Korintus yang juga sedang mengalami krisis. Apa krisisnya? Bukan krisis ekonomi, tapi krisis identitas sebagai orang-orang yang percaya. Krisis identitas sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus. Krisis identitas sebagai orang-orang yang telah mengikatkan diri dan bersekutukan di dalam Kristus. Bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan bangsa yang mayoritas belum beragama pada masa itu, dan mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Maka bagaimana seharusnya mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang demikian itu? Tetapi dalam kenyataannya orang-orang yang telah percaya kepada Kristus itu justru tidak menampakkan identitasnya. Apakah dia sebagai murid Kristus atau bukan? Inilah krisis identitas sebagai orang-orang percaya. Sehingga mereka tidak tahu lagi apa sih cirinya orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Apa identitas yang menyolok sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, sebagai persekutuan orang-orang yang ada di dalam kehidupan Kristen dengan orang-orang lain. Apa bedanya? Apakah bisa dibedakan orang Kristen yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Apakah bisa dibedakan? Seharusnya bisa dibedakan, dan sangat jelas perbedaannya. Itu yang Paulus maksudkan. Sehingga dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok dalam kehidupan dan identitas orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan itu semua diubahkan oleh kasih Kristus yang bisa mengubahkan identitas itu, yang menjadikan identitas orang-orang yang di dalam Kristus itu menjadi manusia yang baru. Dan orang-orang yang hidup di luar Kristus itu tetap hidup dalam kebiasaan-kebiasaan dunia. Tetapi orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus itu memiliki ciri kehidupan yang baru, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru yang sesuai dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menjadikan kita itu baru. Dengan pengorbanannya, dengan kematiannya, kita diperdamaikan oleh Allah.
didamaikan dengan Allah itu, kita dihubungkan dengan Allah yang kudus itu. Kita dihubungkan, kita diperdamaikan dengan Allah itu. Karena kita telah rusak oleh dosa. Hingga di dalam Yesus itu kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tema minggu ini adalah rekonsiliasi. Apa arti rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu pemulihan hubungan. Tentu pasti ada hubungan yang rusak. Ketika berkata rekonsiliasi berarti ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang harus diluruskan kembali, dipulihkan kembali. Yang pertama, rekonsiliasi ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Rekonsiliasi manusia dengan Allah. Kenapa perlu direkonsiliasi? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan itu juga perlu dipulihkan. Siapa yang memulihkan hubungan itu? Hubungan Allah dengan manusia retak oleh karena dosa, dan perlu ada hubungan, ada normalisasi kembali. Ada yang menghubungkan kembali. Rekonstruksi, direkonsiliasi lagi. Dan jalan itu hanya dilakukan oleh Yesus. Disalibkan. Oleh Yesus dalam kematian salib. Melalui jalan yang dilakui dan yang dilakukan oleh Yesus, itulah manusia direkonsiliasi dengan Allah. Mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Dan inisiatif itu bukan datang dari manusia, tetapi datangnya dari Allah. Allah memperdamaikan dan Allah membuat jalan damai di dalam Yesus Kristus. Sehingga ia mau dan rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Untuk memperdamaikan manusia dengan Allah di dalam kematian ini. Dan setelah Allah memperdamaikan dengan manusia, Allah tidak lagi memperhitungkan lagi masa lalunya. Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa masa lalu manusia itu, karena sudah dibaharui. Yang lama sudah berlalu, sudah dibuang. Manusia hidup dalam manusia yang baru karena di dalam Yesus. Sehingga tidak lagi diingat-ingat dosanya masa lalu itu. Sehingga seperti nyanyian, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Di dalam Yesus dosa itu telah dilenyapkan. Dan Allah tidak lagi memperhitungkan, tidak bertanya lagi, Tuhan, aku ini berdosa. Tetapi ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala kesalahan kita dan dosa kita. Dan kita tidak lagi diingat-ingat dosa masa lalu ketika kita datang kepada Dia. Tetapi banyak orang-orang Kristen terintimidasi oleh Yesus. Berdosa, bukan orang berdosa. Padahal Yesus telah menyelesaikan dosa itu. Hukuman dosa itu telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dengan perkataan, sudah selesai. Selesai persoalan. Tetapi jati diri manusia itu masih digenggam oleh kuasa iblis, sehingga seringkali manusia terintimidasi. Kamu orang berdosa, kamu orang berdosa, sehingga manusia tidak bisa berjalan dengan bertumbuh secara dewasa. Yesus telah melakukan jalan damai, dan di atas kayu salib itu Ia memperdamaikan dirinya, menjadi alat damai sejahtera, menjadi alat perdamaian antara manusia dengan Allah. Itulah salib yang vertikal. Allah mendamaikan manusia dengan di dalam Yesus. Dan setelah itu, maka manusia harus juga melakukan rekonsiliasi dengan sesama. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan dengan Allah yang rusak, tetapi hubungan dengan sesamanya juga rusak. Maka perlu rekonsiliasi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terlihat akibat dari dosa manusia itu? Dalam perjalanan anak Adam,
apa yang dilakukan oleh Habil dan Kain. Itu dampak dari dosa. Maka ada permusuhan yang mulai terjadi. Keluarga pun mulai mengalami pembelahan karena akibat dosa. Musuh dan masing-masing mencurigai. Itulah yang perlu direkonsiliasi, yang perlu didamaikan, yang perlu diluruskan, yang perlu dipulihkan. Dan hanya oleh karena Yesus pemulihan itu bisa. Karena Yesus melakukannya itu dengan penuh kasih. Yang Yesus lakukan itu adalah dengan penuh kasih. Kasih yang datang dari Allah yang mampu untuk membuat perdamaian itu. Dan penebusan di dalam Yesus itu akan membuat orang yang diperdamaikan itu menjadi agen-agen perdamaian. Jadi setelah kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus dan kita adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita ini menjadi agen-agen perdamaian, bukan agen token, bukan agen erek-erek. Jadi orang Kristen ya udah nggak usah pakai erek-erek itu lagi, tapi agen perdamaian, berdamai dengan sesama. Kita adalah orang-orang yang menjadi agen-agen perdamaian di dunia di mana kita ada. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Untuk apa? Untuk misi perdamaian, untuk menjadi agen-agen perdamaian dan agen-agen rekonsiliasi. Itu sebabnya orang-orang Kristen memiliki identitas. Sama seperti yang dijumpai oleh Rasul Paulus di Korintus. Apa identitasmu? Apa ciri khasmu sebagai orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah manusia yang bukan Kristen? Apa yang ciri khasnya? Oh, yang kamu orang Kristennya. Apa ciri khasnya? Apa identitasnya yang mencolok? Apa identitasnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara iman? Bahwa itu adalah manusia-manusia yang telah diperdamaikan oleh Allah. Maka menjadi orang Kristen adalah agen-agen perdamaian, bukan menjadi orang-orang yang memprovokator perdamaian. Menjadi orang-orang yang memprovokasi untuk jalan damai, untuk jalan rekonsiliasi. Itulah orang-orang yang percaya yang ada di dalam Kristus. Sehingga Paulus katakan kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan setelah kau didamaikan dengan Allah dan berdamai dengan Allah, maka kamu akan menjadi agen-agen perdamaian untuk sesamamu, untuk keluargamu, untuk siapa yang kamu jumpai. Ketika ada orang bertengkar, kamulah akan menjadi jalan damai. Jadi sehingga Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan boleh bersama. Dan dia disebut sebagai Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti dalam Mazmur 133 tadi, Tuhan mengharapkan manusia itu hidup rukun. Alangkah baik dan indahnya, seperti nyanyian, sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah. Bagaimana kalau persekutuan itu dengan rukun itu betapa indahnya dilihat orang lain. Kalau hidup berdamai, keluargamu berdamai, rumah tanggamu berdamai, akan menjadikan orang juga sukacita. Kalau hidup keluarga kita berdamai, suami istri hidup berdamai, saling mengerti dan memahami, siapa yang diuntungkan? Siapa yang dipuji? Orang akan menyatakan berbahagia. Kami berdamai dengan keluarga, kami berdamai dengan rumah tangga, kami berdamai dengan orang tuamu, kamu berdamai dengan sesamamu. Dan oleh karena kita adalah agen-agen perdamaian itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi,
Rekonsiliasi menunjuk kepada sebuah pemulihan. Mengapa harus perlu pemulihan? Mengapa harus ada kesentuhan untuk penyembuhan, pemulihan sebagai sebuah penyembuhan luka? Sebab ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, terkadang itu juga membuat kita mengingat masalah. Satu contoh mungkin, kami ini punya mobil, ya mobil tua. Suatu kali anak saya bawa mobil ini ngantar mamanya ke sebuah hotel dalam pertemuan. Dia baru sekali ke tempat parkir ini. Lalu dia tak perhitungkan bahwa tiang parkir itu besar. Nah, kena. Tapi bukannya balik ya, mundur. Diterusan. Lapas. Rapat. Langsung. Penyok. Ya karena gak ada uang, ya biarkan aja. Ketika ketemu dengan teman, kenapa ini? Kenapa? Ya, lalu saya ceritakan kembali. Ketemu orang lagi beberapa bulan yang berikutnya ditanya, kenapa ini Pak? Ceritanya panjang. Ketika ada orang lagi tanya, lama-lama saya bilang, ini perlu ditulis supaya gak ada orang tanya-tanya lagi lagi. Begitulah hidup ini ketika masih ada luka yang belum terselesaikan, luka yang belum dipulihkan, seringkali muncul. Ketika ada dosa yang belum diselesaikan, maka muncul kembali. Selesaikan dosa, selesaikan persoalan itu, sehingga tidak lagi muncul dalam hidup. Selesaikan rekonsiliasi, sehingga kita hidup dalam damai, sehingga tidak ada lagi cerita. Oh itu sudah masalah, itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib, sudah selesai urusan. Hubunganku sudah dipulihkan dengan Tuhan. Maka sekarang aku memulihkan hubunganku dengan sesamaku. Aku memulihkan hubunganku dengan saudaraku. Aku memulihkan hubunganku dengan tetangga. Karena aku telah didamaikan. Saya untuk menjadi agen perdamaian dalam kehidupan gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini juga menjadi sebuah tantangan bagi gereja pada masa ini. Ini adalah tugas gereja juga menjadi agen perdamaian. Kita bertanya, apakah gereja saat ini betul-betul menjadi agen-agen perdamaian, atau justru gereja menjadi agen-agen perpecahan? Banyak sekarang gereja menjadi pecah karena tidak dapat menerima satu dengan yang lainnya. Padahal kami ini adalah utusan Kristus. Gereja harus juga bertobat sebagai orang-orang pelayan-pelayan atau siapapun sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus terus menemukan tentang perdamaian, tentang rekonsiliasi. Kasih Kristus itu yang memampukan kita untuk menjadi agen-agen perdamaian. Kalau bukan karena kasih Kristus, kita tidak mampu. Kalau bukan karena kita merasakan kasih Kristus yang luar biasa di kayu salib itu, maka kita akan bertanggung dan kita tidak mampu untuk melakukan jadi agen-agen perdamaian. Kasih Kristus yang luar biasa itulah yang memampukan kita menjadi agen-agen perdamaian untuk menciptakan rekonsiliasi di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam kehidupan keluarga dan mari kita menjadi agen-agen perdamaian dimanapun kita ada, karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Dan kita harus berdamai dengan sesama sehingga antara Allah dan manusia dan sesama Tuhan yang berkata. Doa. Kami naikkan syukur kehadirat Tuhan siang hari ini. Firman-Mu yang disampaikan. Tolong kami supaya kami menjadi agen-agen perdamaian dalam kehidupan kami. Sebab Engkau telah mendamaikan kami melalui Yesus Kristus, melalui kasih yang nyata dan luar biasa. Bapa, jadikan kami kuat untuk menjadi agen-agen perdamaian di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, di masa-masa sehingga nama-Mu dimuliakan dan
dan terjalin dalam sejahtera seperti cita-cita kerajaan di bumi. Terpujilah Bapa dalam Yesus, kami bersyukur.